الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Adik-adik sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan kesempatan. Maka doa bangun tidur raska yang pertama kita ucapkan ketika masih Allah bukakan mata kita di pagi hari, apa yang kita ucapkan? Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Kenapa perlu bersyukur? Yang pertama, syukur itu adalah kewajiban kita. Kita bersyukur atau tidak ada pengaruhnya bagi Allah, tapi yang berpengaruh kepada kita sendiri. Apabila kita bersyukur, Allah tambah nikmat kepada kita. Contoh, kita bersyukur masih ada orang tua, maka insya Allah syukur kita aska akan Allah ganti dengan mudah-mudahan Allah sehatkan kedua orang tua kita. Kemudian salawat dan salam kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Adik-adik sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala, Nabi kita itu adalah Nabi yang mulia, yang senantiasa memikirkan kita sebagai umatnya. Maka untuk itu jangan malas berselawat kepadanya. Ayo sama-sama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Adik-adik sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala, pada pagi hari ini Ustaz akan menyampaikan nasihat tentang jujur. Tentang apa? Jujur. Jujur secara pengertiannya adalah senantiasa kita berkata benar, bersikap yang baik, tidak curang dalam sesuatu apapun, maka itulah orang yang jujur. Maka itulah orang yang jujur. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu taqullah, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa qulu qawlan sadida, dan hendaklah kalian berucap, berkata dengan kata-kata yang benar. Paham ya? Maknanya apa? Kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita bertakwa kepadanya, maka yang pertama kita laksanakan adalah apa itu? Berkata yang benar, jujur, tidak dusta, tidak berbohong. Karena kalau orang yang berbohong itu ciri-ciri siapa? Orang munafik. Maka itu yang pertama. Maka oleh sebab itu senantiasa kita kalau bisa kita jujur. Karena kalau tidak jujur, satu kali kita berbohong akan timbul bohong yang kedua. Contoh, kemana Bang Abid tak hadir hari Ahad kemarin? Dia bohong misalnya, saya sakit Ustaz. Oh iya, ya padahal tidak sakit. Ini contoh orang berbohong. Kemudian timbul bohong yang kedua. Apa itu contoh saya lagi? Ustaz tanya lagi, sudah berobat Abid? Sudah Ustaz. Ada berapa bohongnya? 2. Kalau seandainya dia tak sakit. Tapi memang kalau benar-benar sakit berarti dia berkata jujur. Maka senantiasa kita selalu berkata jujur. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya seseorang itu apabila dia berkata jujur, maka sesungguhnya dia sudah dekat dengan kebaikan. Dan kebaikan, orang yang jujur itu dekat dengan kebaikan. Kemudian kebaikan itu biasanya dekat dengan surganya Allah Subhanahu
wa taala. Dan orang yang senantiasa berkata jujur, bersikap jujur, maka sesungguhnya dia akan dicatat sampai di surganya Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang jujur.